hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Pendahuluannya, filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Filsafat ilmu memberikan dasar berpikir yang logis, kritis, dan sistematis bagi pendidikan. Sedangkan pendidikan menjadi sarana untuk mengembangkan, menyebarkan, dan menerapkan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, keduanya tidak dapat dipisahkan karena pendidikan membutuhkan landasan filsafat agar proses pembelajaran memiliki arah, tujuan, dan nilai yang jelas. Pada soal pertama, yaitu bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan dan serta nilai dalam pendidikan. Jawabannya, filsafat ilmu berfungsi sebagai dasar pengawas dan pengembangan ilmu pendidikan. Melalui filsafat, ilmu pendidikan tidak hanya dipandang sebagai kegiatan mengajar, tetapi juga sebagai proses ilmiah yang memiliki metode, tujuan, dan nilai tertentu. A. Mengawasi eksistensi ilmu pendidikan. Filsafat ilmu membantu menjelaskan hakikat pendidikan seperti yaitu 1. Apa tujuan pendidikan? 2. Mengapa manusia perlu dididik? Yang ketiga, bagaimana proses belajar terjadi? Dengan adanya kegiatan tersebut, ilmu pendidikan memiliki identitas dan kedudukan yang jelas sebagai suatu disiplin ilmu. B. Memperkuat keilmiahan pendidikan. Filsafat ilmu memastikan bahwa pendidikan dikembangkan secara ilmiah melalui, yaitu dengan pertama, penelitian, yang kedua, observasi, yang ketiga, pengumpulan data, dan pengujian teori. Contohnya, metode pembelajaran tidak diterapkan secara asal tetapi berdasarkan hasil penelitian sehingga pembelajaran menjadi lebih aktif. C. Menanamkan nilai-nilai dalam pendidikan. Pendidikan tidak hanya mengajar kecerdasan tetapi juga pembentukan karakter dan moral. Filsafat membantu pendidikan mempertimbangkan nilai, etika, kemanusiaan, tanggung jawab, dan keadilan. Karena itu, pendidikan harus menghasilkan berilmu sekaligus berakhlak yang baik. Soal nomor 2 yaitu bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Jawabannya yaitu pendidikan yang baik harus juga memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan filsafat ilmu, yaitu A. Pendidikan menjadi tempat pengembangan ilmu. Melalui sekolah, kampus, dan penelitian, manusia dapat yang pertama, menemukan teori baru, mengembangkan pengetahuan, serta mengkritisi ilmu yang sudah ada. Dari proses tersebut, filsafat ilmu terus berkembang karena munculnya pertanyaan pemikiran yang baru mengenai kebenaran ilmu. B. Pendidikan melatih cara berpikir kritis. Dalam pendidikan, peserta didik diajarkan yaitu yang pertama, berpikir logis, menganalisis masalah, berdiskusi, dan mencari solusi. Kemampuan berpikir kritis inilah yang menjadi dasar perkembangan filsafat ilmu. Kemajuan ilmu pengetahuan tanpa pendidikan yang bernilai dapat menimbulkan penyalahgunaan ilmu. Oleh sebab itu, pendidikan membantu filsafat ilmu agar perkembangan ilmu tetap memperhatikan yang pertama, moral, etika, dan kesejahteraan manusia. Contohnya, perkembangan teknologi harus digunakan untuk membantu kehidupan manusia, bukan merugikan masyarakat. Soal nomor ketiga yaitu mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena digunakan untuk mengkaji dan memahami berbagai masalah pendidikan secara mendalam melalui tiga landasan utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. A. Ontologi atau hakikat. Ontologi membahas tentang apa yang dipelajari dalam pendidikan. Contohnya,
hakikat peserta didik, hakikat belajar, hakikat guru, dan tujuan pembelajaran. Melalui onatologi, pendidikan dipahami bukan sebagai sekedar transfer ilmu, tetapi proses pengembangan manusia secara utuh. B. Epistemologi atau cara memperoleh ilmu. Epistemologi membahas bagaimana pengetahuan diperoleh dalam pendidikan. Contohnya, metode pembelajaran, cara penelitian, cara strategi mengajar, dan sumber belajar. Dengan epistemologi, guru dapat menentukan metode yang tepat agar pembelajaran efektif dan ilmiah. C. Aksiologi atau nilai dan manfaat. Aksiologi membahas manfaat dan nilai ilmu pendidikan bagi kehidupan manusia. Contohnya, pendidikan karakter, etika penggunaan teknologi, dan pembentukan moral peserta didik. Aksiologi memastikan bahwa pendidikan tidak hanya menghasilkan siswa pintar, tetapi juga bertanggung jawab dan bermoral. Karena ketiga aspek tersebut, filsafat ilmu dapat digunakan menganalisis berbagai persoalan pendidikan secara mendalam dan menyeluruh. Soal keempat yaitu contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Jawabannya A. Dalam kebijakan pendidikan, pemerintah membuat kurikulum berdasarkan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan, misalnya kurikulum merdeka menekankan yaitu kreativitas, berpikir kritis, dan pengembangan karakter. Hal ini menunjukkan adanya dasar filsafat pendidikan yang menyampaikan pesan didik sebagai pusat pembelajaran. B. Dalam proses pembelajaran, guru menggunakan metode diskusi, eksperimen, dan pemecahan masalah agar siswa aktif berpikir menemukan pengetahuan sendiri. Pendekatan ini sesuai dengan filsafat konstruktivisme yang menekankan bahwa pengetahuan dibangun melalui pengalaman belajar. C. Dalam penggunaan teknologi pendidikan, pemanfaatan media digital, video pembelajaran, dan aplikasi belajar menunjukkan penerapan filsafat ilmu dalam pengembangan pendidikan modern. Namun penggunaannya tetap harus memperhatikan nilai etika dan manfaat bagi peserta didik. D. Dalam pendidikan karakter, sekolah tidak hanya mengajarkan mata pelajaran, tetapi juga disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan kejujuran. Hal ini merupakan penerapan aksiologi dalam pendidikan. Jadi, kesimpulannya, filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan timbal balik yang sangat kuat. Filsafat ilmu menjadi landasan untuk menjaga keilmuan, arah, dan nilai dalam pendidikan. Sedangkan pendidikan membantu mengembangkan ilmu melalui ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Filsafat ilmu dapat menjadi alat analisis untuk memahami dan memecahkan berbagai persoalan pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan harus terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat agar mampu menciptakan manusia yang cerdas, kritis, dan berkarakter yang baik.